Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan mata kuliah Psikologi Umum, saya akan menjelaskan tentang stres dan kesehatan mental. Apa sih saya di sini akan menjelaskan pengertian stres, jenis-jenis stres, faktor penyebab stres, dampak stres pada kesehatan baik mental maupun fisik, terus tanda-tanda stres, cara mengurangi dampak stres pada kesehatan, juga dan tak lupa pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu adalah pengertian stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan atau tuntutan dari lingkungan, pikiran, atau emosi. Penyebab stres atau stresor dapat bervariasi untuk setiap individu. Jadi setiap individu itu penyebab stresnya berbeda-beda, tergantung dengan masalah yang dialami. Ada yang masalah keuangan, entah itu masalah keluarga atau masalah lainnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah jenis stres. Ya, di sini jenis stres itu ada dua, stres akut dan stres kronis. Baik, selanjutnya yaitu adalah faktor penyebab stres. Ya, di sini saya contohkan beberapa faktor penyebab stres. Yang pertama yaitu faktor pekerjaan, yang kedua masalah keuangan, yang ketiga hubungan pribadi, yang keempat kesehatan, yang kelima faktor psikologis, dan yang keenam, mohon maaf ini typo, saya salah untuk menulisnya ya, yang nomor 6 yaitu adalah tuntutan sosial. Nah, di sini faktor penyebab stres, faktor pekerjaan. Kenapa faktor pekerjaan? Ya bisa jadi karena tekanan pekerjaan yang sangat banyak menumpuk, tuntutan dari pekerjaan, aturan pekerjaan, karena banyak sekali aturan-aturan yang membuat tertekan lah, itu adalah bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab stres. Terus begitu juga masalah keuangan. Nah, ini masalah keuangan itu sangat sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali kasus-kasus stres karena masalah keuangan. Seperti contohnya orang jadi mau bunuh diri, orang jadi stres gitu karena masalah keuangan, dengan terlilit hutang, dengan karena gaya hidup jadi stres karena masalah keuangannya yang tidak mencukupi lah, seperti itu. Terus untuk yang faktor penyebab stres, hubungan pribadi. Nah, hubungan dengan antara keluarga atau dengan saudara yang dengan komunikasi yang kurang baik atau apa yang menjadi penyebab stres, itu bisa jadi. Terus yang keempat seperti kesehatan ya, sama dokter divonis sakit seperti ini yang sudah dengan sakit yang kronis. Wah, maka dia akan langsung down, mentalnya langsung down. Nah, itu juga bisa jadi penyebab stres. Ya, terus juga faktor psikologis. Nah, itu terus untuk selanjutnya yaitu tuntutan sosial. Nah, seperti hidup di lingkungan masyarakat yang bagaimana dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, seperti itu bisa jadi menjadi faktor penyebab stres. Nah, saya kan sudah mencontohkan beberapa faktor penyebab stres. Selanjutnya yaitu dampak stres pada kesehatan mental. Nah, apa sajakah dampak stres pada kesehatan mental? Yaitu ada pada gangguan mental seperti depresi, kecemasan, seperti yang sudah saya tadi singgung, depresi. Jadi orang ingin bunuh diri atau kecemasan yang berlebihan, itu juga bisa jadi kecemasan. Aduh, gimana. Jadi orangnya terlalu kecemasan lah, itu sudah menjadi gangguan
termasuk stres pada kesehatan mental yang pada gangguan mental. Oke, yang kedua yaitu masalah emosional. Nah ini, mudah marah, kesulitan berkonsentrasi. Jadi orang yang, terkena dampak stres, orang yang stres pada kesehatan mental, ya biasanya mentalnya, orang akan sangat mudah untuk marah. Apa-apa salah, mau melakukan ini salah, orang lain mau, melakukan apapun dianggap salah, jadi kita akan mudah marah. Begitu juga akan kesulitan untuk berkonsentrasi. Ya ketika orang merasa emosionalnya sangat tinggi, maka, orang akan sulit untuk berkonsentrasi. Selanjutnya dampak stres pada kesehatan fisik. Nah, di sini, dampak stres pada kesehatan fisik seperti pada gangguan pada sistem kardiovaskular ya, atau tekanan darah tinggi, hipertensi. Stres meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, ini ya, stres pada kesehatan fisik yaitu tekanan darah tinggi. Terus begitu juga penyakit jantung, stres kronis dapat memicu gangguan seperti aritmia atau meningkatkan resiko serangan jantung. Jadi gangguan pada sistem jadi stres pada kesehatan fisik itu akan menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular atau tekanan darah tinggi. Iya, yang tadinya tensinya rendah ketika diperiksa, loh kok ternyata darahnya tinggi. Apakah mungkin makan makan makanan yang bisa menyebabkan darah tinggi atau apa? Oh, ternyata faktornya stres. Lah itu bisa jadi menjadi penyebab tekanan darah tinggi, begitu juga penyakit jantung. Lah orang yang terlalu stres maka akan, bisa berakibat pada penyakit jantung. Untuk yang contoh kedua, eee eee, dampak yang kedua yaitu masalah pada sistem pencernaan. Nah, gastritis atau MAH, stres dapat meningkatkan produksi asam lambung yang memicu iritasi atau peradangan lambung. Gangguan nafsu makan. Stres bisa menyebabkan seseorang makan berlebihan atau emotional eating atau kehilangan nafsu makan. Nah, ini untuk yang kedua, masalah pada sistem pencernaan. Biasanya MAH. Jadi MAH itu tidak hanya dari makanan juga, ya, tapi bisa jadi karena stres. Lah, jadi akhirnya bisa jadi asam lambungnya naik itu, karena dampak stres tadi. Ya, terus juga begitu juga gangguan nafsu makan yang tadinya hanya makan sewajarnya sedikit lah ketika stres bisa makannya banyak sampai 2 piring, 3 piring. Wah, kan jadi, itu kan berlebihan karena terlalu, itu stres pada kesehatan fisiknya ya, atau kehilangan nafsu makan yang biasanya makan 1 hari 3 kali. Nah, pada waktu, pada waktu stres, maka dia tidak mau nafsu makan gitu ya. Dampak stres pada kesehatan fisik yang nomor 3 yaitu bisa jadi gangguan pada sistem imun, penurunan daya tahan tubuh, atau penyembuhan luka yang lambat. Nah, di sini stres bisa menekan fungsi sistem imun sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi atau flu atau pilek. Seperti flu atau pilek. Terus yang penyembuhan luka yang lambat, kortisol dapat menghambat proses regenerasi sel. Nah, pada gangguan pada sistem imun itu, orang yang tadinya kuat seperti baja, atau apa itu bisa jadi langsung aduh sedikit-dikit aduh pusing, aduh ini kok demam, ini flu atau pilek. Wah, itu bisa jadi penyebabnya yaitu adalah karena dampak dari stres ya, jadi ketika kita flu atau pilek
atau sakit kepala, itu belum tentu faktornya karena kehujanan, karena minum air dingin, karena apa tidurnya yang kurang, itu belum tentu gejalanya seperti itu. Bisa jadi karena karena stres tadi. Jadi itu dampaknya pada dampaknya pada kesehatan fisik. Terus yang keempat, gangguan pada sistem saraf. Nah, sakit kepala atau gangguan tidur. Nah, ini orang yang stres sering menyebabkan ketegangan otot di kepala, memicu sakit kepala, tegang atau migrain. Nah, ya jadi itu ketika orang terdampak stres pada fisiknya, pada kesehatan fisiknya, biasanya sering, aduh sakit kepalaku, rasanya kenapa pusing sekali gitu ya. Itu bisa jadi karena atau migrain atau sakit kepalanya sakit sekali, atau gangguan tidur yang biasanya bisa tidur. Nah, ini jadi sulit tidur atau tidur tidak nyenyak karena stres dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh ya. Itu juga orang yang apa dampak stres pada kesehatan fisik, nah itu pada gangguan tidur juga, sulit tidur atau insomnia. Oke, yang kelima yaitu perubahan berat badan. Nah, kenapa stres? Karena kenapa dampak stres pada kesehatan fisik bisa perubahan pada berat badan ya, karena stres sering memicu makan berlebihan, terutama makanan tinggi gula atau lemak. Begitu juga kenapa dampak stres pada kesehatan fisik bisa penurunan berat badan. Sebagian orang kehilangan nafsu makan saat stres yang menyebabkan penurunan berat badan. Nah, jadi ketika stres, dampak stres pada kesehatan fisik itu bisa jadi perubahan berat badan. Yang tadinya tidak suka makan manis-manis, ketika merasakan stres, langsung makan es krim, makan coklat ya. Karena begitu juga ada cewek-cewek, aduh aku lagi stres, aku lagi pusing, nah makannya makan coklat. Kalau sudah makan coklat, stres aku akan hilang. Lah itu jadi penyebab perubahan berat badan. Butuh juga untuk penurunan berat badan ketika mengalami stres. Misalnya lagi stres, aduh aku lagi stres, pusing banget, putus sama pacarku, seperti itu kan bisa jadi. Nah, sebagian orang kehilangan, aku nggak mau makan, aku lagi stres, aku lagi gini. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus yang keenam yaitu penuaan dini. Nah, jadi siapa yang ingin awet muda, maka hindarilah untuk stres. Karena apa? Karena stres bisa menyebabkan penuaan dini. Ya, karena kita terlalu mikir atau stres, maka itu akan merusak pada sel. Ya, kerusakan pada sel-sel yang pada wajah kita. Jadi kita akan terlihat lebih tua gitu. Jadi ketika kita ingin terlihat tetap cantik, atau kalau cowok ya tetap kelihatan ganteng, ya berarti hindarilah stres. Oke, yang selanjutnya yaitu tanda-tanda stres. Ya, tanda-tanda stres bisa jadi stres fisik, bisa sakit kepala, kelelahan, atau insomnia seperti yang telah tadi saya jelaskan di atas ya. Begitu juga emosional, gelisah, mudah marah. Nah, itu tanda-tanda stres. Perilaku, pola makan berubah, mengisolasi diri. Ya, kok mengisolasi diri? Ya, biasanya orang yang stres, yang pusing akan menghindar dari kebisingan. Nah, dia akan di kamar atau di ruang tempat-tempat yang sepi lah itu. Oke, selanjutnya cara mengurangi dampak stres pada kesehatan. Nah, ini ya bagaimana caranya sih mengurangi dampak stres pada kesehatan.
Oke, yang pertama kita harus apa, rutin berolahraga. Karena apa? Olahraga meningkatkan endorfin. Endorfin yang mengurangi stres. Nah, jadi kita rutin olahraga, meskipun hanya lari-lari kecil atau jalan-jalan mengelilingi rumah, jalan-jalan di depan halaman atau senam aerobik, ya senam. Karena senam itu tidak hanya menyehatkan, tapi juga mengurangi dampak stres. Ya, kita buat olahraga, buat itu juga bisa apa, mengurangi dampak stres pada kesehatan. Terus begitu juga pola makan sehat. Nah, konsumsi makanan seimbang dapat membantu mengatur hormon tubuh. Ya, jadi ketika kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang makan dengan teratur, dengan gizi seimbang, maka itu dapat membantu mengatur hormon tubuh. Jadi kita tidak gampang terlalu parno atau terlalu apa ya, terlalu khawatir, terlalu takut terjadi sesuatu, tidak apa, tidak terlalu merasa insecure, merasa cemas atau merasa apa. Jadi itu pola makan sehat itu juga bisa mengurangi dampak stres. Oke, dan istirahat yang cukup. Nah, istirahat itu juga perlu apa, cukup dan tidur berkualitas penting untuk pemulihan tubuh. Nah, ketika kita stres, ya sudah kita buat tidur, mungkin karena kita kurang istirahat, jadi kita banyak pikiran. Nah, itu jadi menyebabkan stres. Jadi bagaimana supaya mengurangi dampak stres pada kesehatan? Istirahatnya yang cukup. Terus begitu juga kelola stres. Praktekkan teknis relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernafasan dalam. Ya, ketika kita merasa stres, ya coba cara mengurangi yang paling efektif, yang paling ringan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Iya, maka dampak stres pada kesehatan itu akan berkurang. Terus selanjutnya konsultasi dengan profesional. Nah, konsultasi dengan profesional ini jika dampak stres mulai serius. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Nah, ini ya ketika stres sudah tingkat akut atau sudah mulai serius, nah maka kita perlu berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Manfaat kesehatan mental yang baik yaitu hidup lebih bahagia, lebih produktif, hubungan sosial lebih sehat. Nah, itu ya. Jadi pentingnya menjaga kesehatan mental yaitu hidup lebih bahagia. Nah, itu pasti ya ketika kita bisa menjaga kesehatan mental kita, maka hidup kita akan bahagia. Jadi kita tidak overthinking, tidak stres. Nah, itu. Terus begitu juga lebih produktif. Nah, kita bisa produktif, apa, lebih berpikir produktif, bisa membuat sesuatu atau apa yang berguna agar apa, bisa mengalihkan dari dari apa, stres tersebut. Butuh juga hubungan sosial lebih sehat. Nah, ketika mental kita sehat, ketika mental kita sehat, kesehatan mental kita yang baik, maka hubungan sosial lebih sehat. Kita tidak berpikir negatif dengan seseorang, begitu juga. Jadi kita akan hubungan sosial kita lebih sehat. Oke, yang terakhir itu adalah penutup. Kalau penutup dari saya, kelola stres untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi kelola stres untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia agar hidup kita selalu positif. Seperti itu. Kata-kata hari ini. Cintai dirimu dan prioritaskan kesehatan mentalmu. Oke,
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ada salah dan khilafnya, begitu juga ada kurang dan lebihnya. Saya Maisarah 2402034 Piaut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.